Halo, salam jumpa lagi dalam mata kuliah kita, Moral Dekalog. Kali ini kita akan melihat perintah yang kelima, jangan membunuh. Nah, kita melihat bagian pertama, karena pada bagian ini, pada perintah kelima saya membaginya jadi dua bagian, sehingga kita akan mendalaminya dalam dua pertemuan untuk perintah yang kelima ini. Nah, pertama kita lihat apa yang dikatakan di dalam kitab suci yang terkait langsung dengan perintah ini. Ada perintah jangan membunuh. Nah, kita bisa lihat itu dalam rujukannya ke kitab Keluaran dan juga dalam Perjanjian Baru dikatakan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi kita bisa melihat ada penekanan yang luar biasa di sana. Saya mengajak kita untuk melihat apa yang dijelaskan pada bagian ini. Pertama, kita diarahkan untuk melihat sebenarnya nilai apa yang dilindungi, yang diperjuangkan oleh perintah ini. Adanya perintah ini, kira-kira nilai yang dilindungi, nilai yang dipelihara oleh perintah ini itu apa? Nah, kita bisa melihat yang pertama, kita membahas hormat terhadap kehidupan manusia. Nah, gereja mengambil posisi terbuka dalam berhadapan dengan kesucian hidup yang menegaskan bahwa tergantung secara langsung kepada Allah, pencipta yang adalah Tuhan atas kehidupan. Untuk itu tiada seorang pun yang dapat merebut untuk dirinya hak untuk menghancurkan secara langsung kehidupan manusia yang tak berdosa. Intinya, kita diingatkan bahwa Tuhan atas kehidupan itu bukan manusia, tetapi pencipta sendiri. Nah, rujukannya dalam rujukan kepada dokumen gereja Donum Vitae dikatakan begini. Kehidupan manusia adalah kudus karena sejak dari awal melibatkan tindakan penciptaan Allah dan tinggal untuk selamanya dalam relasi khusus dengan pencipta tujuannya. Hanya Allah adalah Tuhan kehidupan sejak dari awal sampai akhir. Tidak seorang pun dalam situasi apapun dapat mengklaim pada dirinya hak untuk menghancurkan seorang manusia yang tak berdosa. Jadi prinsipnya ingat bahwa kehidupan itu berasal dari Allah dan dialah Tuhan atas kehidupan. Tiada seorang pun yang berhak untuk menjadikan dirinya Tuhan atas kehidupan, baik yang ada padanya maupun yang ada pada diri sesamanya. Nah, itu prinsip yang harus dipegang oleh kita semua. Nah, selanjutnya kita melihat larangan akan penyelenggaraan kehidupan manusia yang tak berdosa itu sudah ada dalam ke-10 perintah Allah. Nah, dalam 10 sabda yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Nah, lalu Yesus mengambil kembali konsep itu dalam khotbah di bukit yang juga disebut sabda bahagia. Nah, dalam Injil Matius, Yesus menambahkan pelarangan untuk
marah, benci, dan dendam atau balas dendam. Nah, Yesus meminta kepada orang Kristen untuk meniru kehidupannya, memberikan pipi yang satu jika orang menampar pipi yang lain, dan dalam mencintai musuh. Yesus bahkan meminta Petrus untuk meletakkan kembali pedangnya dalam sarungnya ketika di Taman Zaitun ia mau membelanya dari prajurit yang datang untuk menangkapnya. Jadi Yesus menunjukkan jelas bahwa kehidupan baik yang ada pada diri kita maupun yang ada pada diri sesama itu harus dipelihara, dan yang berhak untuk mengambil kehidupan pada setiap kita adalah Allah sendiri, Sang Pencipta. Dan Yesus meminta kita untuk memiliki yang namanya semangat pengampunan. Karena apa? Karena kalau tidak, maka akan terjadi banyak masalah dalam kehidupan kita. Kalau orang tinggal di dalam apa yang namanya marah, benci, dendam, balas dendam, banyak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Terkait dengan jangan membunuh, kita melihat salah satu hal yang dibicarakan adalah tentang pembelaan diri. Nah, pembelaan diri, hal pertama yang dikatakan adalah kehidupannya kita berada secara serius dalam bahaya ketika seorang bermaksud untuk membunuh kita. Jadi konsep pembelaan diri itu adalah keadaan di mana seseorang ada dalam ancaman serius terhadap kehidupannya sendiri. Jadi orang ada dalam keadaan serius di mana kehidupannya terancam. Dan dia tidak memiliki kesempatan yang lebih untuk melarikan diri dari ancaman itu. Nah, dalam keadaan ini seseorang harus membela dirinya atau dia wajib membela kehidupan yang ada padanya. Jadi prinsip pada pembelaan diri adalah orang mencintai dirinya, mencintai kehidupan yang ada padanya sebagai anugerah dari Allah. Walaupun demikian, pembelaan diri, tindakan yang diambil sebagai pembelaan diri, dikatakan haruslah proporsional dan terjadi pada kejadian berlangsung. Nah, jadi mau katakan begini, seorang yang membela diri, itu pada saat kejadian itu berlangsung, pada saat di mana situasi ancaman itu nyata ada dan sedang berlangsung. Nah, saat itu seseorang memang harus membela dirinya. Jadi tidak bisa dikatakan pembelaan diri kalau setelah peristiwa kejadian lalu orang pergi mengambil alat tajam atau senjata lalu kemudian datang dan membunuh orang yang tadinya mengganggu dirinya atau mengancam dirinya. Itu bukan pembelaan diri karena sudah ada unsur kesengajaan di sana. Di dalam pembelaan diri tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun dari orang untuk membunuh sesamanya. Jadi misalnya karena pembelaan diri, orang kemudian tidak sengaja menghabisi nyawa orang. Nah, dalam keadaan itu tidak ada sedikit pun unsur kesengajaan untuk membunuh orang. Hanya karena gerakan refleks atau tindakan pembelaan diri yang dibuat, kemudian mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Si penyerang itu meninggal. Itu ingat bahwa ini bukan karena kesengajaan. Ini yang disebut dengan pembelaan diri. Jadi misalnya begini, kamu lagi duduk di kosmu, lagi duduk belajar, tiba-tiba ada orang masuk dobrak pintu dan tiba-tiba saja dia menggunakan pisau hendak
menikahmu. Secara spontan, misalnya kamu membela diri dengan memberikan satu pukulan. Nah, sebelum pisaunya mendarat di kamu, kamu sudah terlebih dahulu memukulnya lebih duluan. Nah, pukulanmu itu kemudian tepat sasaran pada bagian yang mematikan, dan orang itu kemudian mati. Nah, dalam keadaan macam ini yang disebut dengan pembelaan diri. Orang mencintai kehidupan yang ada pada dirinya dan membelanya. Nah, dan lihat di sana tidak ada unsur kesengajaan. Orang tidak sengaja. Orang tidak berpikir sedikit pun untuk membunuh orang. Ia bahkan kemudian akan menyesal bahwa dia membunuh orang itu. Karena memang tidak ada maksud sedikit pun dalam hatinya untuk membunuh orang. Tetapi karena keadaan dan tiba-tiba dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa dibuat untuk membela kehidupan yang ada padanya. Jadi kira-kira seperti begitu konsep yang masuk dalam konsep pembelaan diri. Nah, misalnya kenyataannya kita membunuh. Nah, ia tidak bisa dikatakan sebagai seorang pembunuh dalam arti norma. Ia membela diri, tidak sengaja dan proporsional dalam tindakan. Jadi, ia yang membela diri itu masuk di dalam ini. Tidak sengaja dan proporsional dalam tindakan. Jadi maksudnya begini, kalau dalam konsep di mana pembelaan diri, misalnya kamu masih punya peluang untuk melarikan diri, maka melarikan diri. Tetapi kalau tidak ada peluang untuk melarikan diri, maka pembelaan diri kamu, misalnya ada beberapa kemungkinan di sana ada alat yang bisa digunakan, maka gunakanlah alat yang memang paling ringan risikonya. Misalnya ada buku di atas meja, lalu kemudian ada kursi. Maka misalnya pertama kamu harus melempar orang itu dengan buku-buku. Kalau dia lari ya sudah. Tetapi kalau dia maju terus, maka kamu bisa melemparnya dengan kursimu. Nah, kalaupun dia tetap datang, maka misalnya kamu angkat meja untuk membantingnya. Jadi harus proporsional. Kita tidak bisa langsung mengangkat meja, tetapi orang menggunakan yang lebih ringan misalnya. Jadi lempar dengan buku, mungkin habis itu laptop, lalu lempar dengan kursi, tapi maju terus akhirnya membantingnya dengan meja, memukulnya dengan meja, dan akhirnya orang itu meninggal. Nah, ini disebut dengan pembelaan diri karena kita tidak pernah punya maksud sedikit pun untuk membunuh orang. Jika seorang dalam membela mempertahankan kehidupannya menggunakan lebih dari kekerasan yang diperlukan, perbuatannya tidak sah atau ilegal, atau dalam bahasa tadi soal proporsional itu. Jika sebaliknya bertindak moderat secukupnya, dengan demikian pembelaan adalah legal atau sah. Dan tidak harus atau perlu demi keselamatan jiwa bahwa seorang menyangkal keabsahan pembelaan pertahanan untuk menghindari pembunuhan dari yang lain. Oleh karena seorang manusia lebih cenderung untuk memberikan kehidupannya sendiri demi kehidupan yang lain. Jadi ini hanya untuk menjelaskan tentang tindakan proporsional yang harus diambil. Nah, prinsip keabsahan pertahanan bermakna juga ketika orang memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan dari yang lain. Oleh karena kekuasaan sipil yang secara sah memegang kekuasaan, memiliki hak untuk menggunakan tentara melawan orang yang menyerang komunitas, dan memiliki kewajiban untuk memastikan tidak seorang pun dapat membahayakan dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dibuat. Jadi pembelaan diri ini masuk dalam kategori negara, misalnya dikatakan bahwa negara itu berkewajiban untuk melindungi komunitas yang terancam, misalnya membela mereka yang diancam kehidupannya. Misalnya teroris yang mengepung satu komunitas dan hendak menghabisi mereka, maka tentara misalnya pada saat itu punya
tempat untuk membela mereka yang ada di dalam keadaan terancam kehidupannya itu. Nah, tentu dengan cara-cara yang tadi harus dengan proporsional. Tidak bisa langsung main tembak, kan? Harus proporsional, menggunakan cara-cara yang diplomatis dan lain sebagainya, sampai ya pada saat yang memang tidak bisa dihindari, maka cara-cara kekerasan itu bisa. Tapi ingat bahwa ini dalam konteks pembelaan diri, pembelaan kehidupan yang ada pada mereka yang terancam kehidupannya. Nah, kalau tidak dibela, semua komunitas itu habis. Nah, jadi kira-kira itu konsepnya. Lalu selain pembelaan diri, jangan membunuh, ini berbicara juga tentang pembunuhan dengan sengaja. Nah, ini pembunuhan terencana maksudnya. Jadi pembunuhan langsung dan sengaja. Ini adalah perbuatan yang masuk dalam kategori dosa berat, sangat berat. Karena merencanakan orang dengan tahu dan mau menghabisi nyawa orang lain. Orang ini mengambil posisi seolah dia adalah Tuhan atas kehidupan. Nah, dalam pembunuhan dengan sengaja ini, bukan hanya orang yang membunuh itu masuk dalam kategori hukum berat, dosa berat, tetapi semua orang yang bekerja sama. Entah itu bekerja sama secara formal maupun material. Artinya, baik orang yang mengiyakan dengan hatinya perbuatan orang yang membunuh itu, maupun orang yang menyumbangkan alat atau sarana untuk pembunuhan dari orang itu. Jadi ingat bahwa yang bukan hanya yang mengeksekusi, yang membunuh, tetapi setiap orang yang bekerja sama untuk tindakan pembunuhan ini dosa berat. Dan selanjutnya dikatakan begini, tindakan pembunuhan kepada anak, pembunuhan kepada ayah, pembunuhan kepada ibu atau orang tua, kita katakan pembunuhan kepada pasangan dilihat sebagai lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena mereka membunuh orang-orang yang memiliki hubungan amat dekat dengan mereka. Jadi kalau kita bunuh ayah kita, bunuh mama kita, bunuh anak kita, nah ini kualitasnya itu amat berat dosanya. Nah, orang yang harusnya dilindungi justru dibunuh. Ini namanya kurang ajar, amat kurang ajar. Selain pembunuhan yang disengaja tadi, kita melihat juga pada perintah ini berbicara tentang aborsi. Nah, ditekankan kembali bahwa orang harus mengingat bahwa kehidupan ini adalah sebuah anugerah datang dari Allah. Dan karena itu harus dihormati dan dilindungi sejak pembuahannya. Jadi dalam moral Katolik kita mengakui bahwa sejak pembuahan itu harus dihormati, harus dilindungi. Nah, sejak dari saat pertama makhluk manusia memiliki hak untuk diakui sebagai memiliki semua hak sebagai pribadi. Jadi sejak awal itu kita mengakui bahwa seorang anak manusia sejak pembuahan itu memiliki semua hak sebagai pribadi. Nah, jadi sejak dari saat pertama makhluk manusia memiliki hak untuk diakui sebagai memiliki semua hak sebagai pribadi. Karena keberadaan manusia adalah pribadi sejak dari semula, kehidupannya harus dilindungi seperti semua manusia lain yang tak berdosa. Jadi dia memiliki keadaan yang sama dengan semua manusia lain, yaitu harus dihormati, dilindungi kehidupan yang ada padanya. Nah, oleh karena itu gereja melarang aborsi baik itu sebagai tujuan ataupun sebagai cara.
Jadi ini serius melawan hukum moral. Nah, dalam rujukan yang kita bisa lihat, jangan membunuh bayi dengan aborsi dan jangan menindasnya setelah kelahiran. Nah, Allah pemilik kehidupan mempercayakan kepada manusia misi untuk melindungi kehidupan. Misi yang harus dilaksanakan dengan cara yang pantas manusiawi. Oleh karena itu, kehidupan sekali dibuai harus dilindungi dengan pemeliharaan maksimal. Dan aborsi seperti juga pembunuhan anak adalah kejahatan keji atau mengerikan. Jadi bisa lihat di sini kata-kata ini, kejahatan keji dan mengerikan. Nah, orang yang terlibat di dalam tindakan aborsi, dan semua mereka yang berpartisipasi pada sebuah aborsi bertanggung jawab dan melakukan sebuah dosa berat. Aborsi disanksi oleh gereja dengan ekskomunikasi. Jadi barang siapa melakukan penguburan kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi yang bersifat otomatis. Jadi entah orang tahu atau tidak, kamu sendiri tahu, ingat bahwa pada saat itu kamu diekskomunikasi, artinya tidak diperkenankan atau diambil hak sebagai warga gereja. Jadi hak dan kewajiban sebagai teristimewa hak sebagai warga gereja itu diambil dari seorang yang melakukan aborsi. Misalnya, dia tidak berhak lagi untuk mengambil bagian dalam Ekaristi, Komuni Kudus. Ini orang seperti ini tidak layak. Nah, dia harus melalui proses untuk absolusi, menerima absolusi, dan yang berwenang untuk memberikan absolusi untuk dosa semacam ini adalah para uskup, bapak uskup. Nah, atau para imam yang memang diberikan haknya oleh bapak uskup untuk menangani orang yang demikian. Nah, selanjutnya dikatakan jika undang-undang atau perintah menetapkan hal ini secara tegas, sedemikian sehingga dengan sinergi orang terkena hukuman jika melakukan tindakan pidana. Jadi bahasa 1314 kitab hukum kanonik ini mengatakan seperti ini. Jadi hukumnya jelas. Hukumannya adalah kalau kamu buat itu, ingat bahwa kamu langsung masuk dalam posisi diekskomunikasi. Nah, sejak dari semula embrio harus dilihat sebagai seorang pribadi. Dan oleh karena itu memiliki hak untuk dibela dalam integritasnya, dirawat, dan sejauh mungkin dipelihara benar seperti terjadi untuk semua manusia yang lainnya. Jadi seperti orang menghargai, menghormati manusia yang kelihatan ini, begitu pula dia yang ada dalam rahim harus dirawat, dilindungi sebagaimana manusia lainnya. Oleh karena itu, diagnosis sebelum kelahiran adalah legal ketika diorientasikan kepada keselamatannya dan menghormati embrio dalam integritasnya. Tetapi harus dianggap ilegal ketika diperkirakan kemungkinan sebuah aborsi karena dalam hal ini setara pada sebuah pertimbangan kematian. Demikianlah intervensi terhadap embrio adalah legal jika tidak berperilaku untuknya risiko yang tidak akan proporsional dan akan diakhiri pada penyembuhannya. Jadi mau katakan begini, embrio atau janin yang ada dalam rahim biasanya kan ada yang namanya USG untuk tahu keadaan bayi, itu boleh-boleh saja. Tetapi USG dibuat harusnya dengan pertimbangan untuk mengetahui keadaan bayi dan hanya untuk keselamatannya, untuk demi keselamatannya. Misalnya setelah USG ada hal yang perlu dibereskan karena misalnya posisinya bayinya kurang bagus atau ada hal yang harus dibantu untuk
ibunya yang lagi mengandung, itu boleh. Tetapi kalau misalnya punya maksud untuk kemudian menghabisi janin itu, ini tidak benar. Misalnya orang tua merindukan anak laki-laki, tapi ternyata setahu SG ketahuan bahwa yang ada dalam rahim itu perempuan. Nah, karena itu mereka mau supaya aborsi. Nah, ini tidak benar. Tindakan begini amat tidak benar. Tidak diperkenankan itu untuk itu. Nah, lalu selanjutnya pokok lain yang dibicarakan juga adalah eutanasia. Nah, berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang besar, orang Kristen berpikir bahwa kehidupan memiliki makna dan nilai yang mendalam dan bahwa harus dibela, dilindungi, dibantu, dan diterima. Kehidupan manusia adalah penting mulai dari saat pembuahan sampai pada berakhir secara kodrati. Dan ingat, berakhir secara kodrati. Kehidupan duniawi adalah baik. Kehidupan ini tidak berakhir dari kenyataan dengan kematian, tetapi berlanjut melebihi batas ini. Dalam perspektif ini dilihat kemungkinan sebuah makna otentik dari kehidupan dan eksistensi dalam realitas di luar kematian dan dalam sebuah situasi keadaan yang kita sebut kehidupan yang akan datang. Nah, gereja tidak menerima eutanasia. Di belakang kata ini yang padanya berarti kematian yang baik atau indah terletak pada kenyataan sebuah kemunafikan yang mendalam. Jadi mau katakan bahwa tindakan eutanasia itu tidak diterima di dalam gereja Katolik. Jadi misalnya omamu sudah tua, kamu lihat ada oma ini setengah mati. Mereka ke WC setengah mati, mau mandi dan lain sebagainya, sudah setengah mati, tidak bisa apa-apa. Dan kamu berpikir, oh lebih baik supaya mereka tidak susah lagi di dunia ini, lebih baik saya beli obat, mereka minum supaya mati dengan tenang. Mereka pergi lebih cepat, mati dengan tenang, tidak ada lagi penderitaan. Nah, kalau kamu buat begitu, maka kamu mengambil posisi seolah-olah kamu adalah Allah, Tuhan atas kehidupan ini. Padahal kita sudah lihat sejak awal dari perintah ini bahwa yang punya wewenang, yang punya hak untuk mengambil adalah yang menciptakan. Jadi kita tidak punya hak sedikit pun untuk berpikir mengakhiri hidup seseorang. Nah, jadi itu penting untuk perlu dilihat. Ingat, bagi gereja eutanasia langsung yang adalah untuk mengakhiri kehidupan dari pribadi-pribadi yang cacat, yang sakit atau yang menghadapi ajal secara moral tidak dapat diterima. Oleh karena itu, sebuah tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kematian, meskipun secara terbuka dimotivasi oleh tujuan mengakhiri kesakitan adalah sungguh sebuah pembunuhan. Jadi ingat, aborsi itu masuk dalam kategori eutanasia, itu adalah sebuah tindakan pembunuhan. Jadi jangan pikir bahwa saya kan mencintai opa-oma saya, mereka sudah tua, kasihan kalau mereka setengah mati begitu. Nah, ini pikiran ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karena itu, kalau kamu melakukan eutanasia, ingat bahwa kamu sementara membunuh orang. Kamu sementara membunuh orang. Nah, dalam kasus di mana kematian dianggap mendekat, semua perawatan yang diharuskan biasanya kepada seorang yang sakit meliputi nutrisi dan hidrasi. Orang yang sakit atau yang hampir mati harus dapat menerima semua analgesik yang diperlukan untuk meringankan penderitaannya. Jadi ada keadaan di mana misalnya dokter-dokter sudah angkat tangan terhadap si pasien. Misalnya pasien dirawat dengan menggunakan alat bantu medis. Dan alat bantu medis itu sebenarnya sudah tidak punya arti apa-apa. Artinya kalau alat-alat itu dilepas, orang itu akan segera pergi.
meninggalkan dunia ini. Nah, dalam keadaan khusus semacam itu, gereja mengingatkan agar misalnya kalau bantuan medis itu tidak dipakai lagi karena kenyataan bahwa tidak punya arti apa-apa lagi alat bantu ini, ya, maka yang perlu dibuat terhadap orang yang sakit itu adalah dipastikan bahwa dia tetap diberi nutrisi, ya. Dia tetap diberi kebutuhan cairan, ya. Dia perlu diingat bahwa dia juga harus diberi obat-obatan yang meringankan penderitaan rasa sakitnya. Jadi misalnya dalam keadaan orang yang memang tumor, kanker misalnya sudah stadium akhir misalnya, nah maka pendekatan macam begini tetap dibuat, dan pendekatan begini biasanya orang menyebutnya dengan eutanasia pasif misalnya. Tetapi mau katakan bahwa di sana tidak ada maksud untuk membunuh orang, karena dia sebenarnya akan pergi, sudah harus pergi, sudah saatnya. Nah, nanti setelah kita misalnya melepaskan semua alat bantu dan lain sebagainya medis itu, nah kita percaya bahwa kehidupan ini kan bukan tergantung dari alat medisnya, tetapi yang menyelenggarakan kehidupan ini adalah Allah sendiri. Kalau Allah menghendaki agar dia hidup, maka dia akan tetap hidup walaupun alat-alat sudah diambil, dikeluarkan. Tetapi kalau Allah menghendaki dia tetap hidup, tidak ada apapun yang bisa menghalanginya, dia akan tetap hidup. Orang itu akan tetap hidup. Mujizat itu ada. Jadi kita harus dalam posisi bahwa ingat, kita tidak pernah mau memberikan eutanasi kepada orang untuk cepat mati. Tidak pernah dibenarkan itu. Tapi dalam keadaan khusus, di mana keadaan memang demikian adanya, orang sebenarnya sudah meninggal, tapi hanya diperpanjang hidupnya oleh alat bantu dan lain sebagainya. Dalam keadaan macam itu, pertimbangan khusus bisa dibuat. Misalnya tadi katakan alat bantu medis semuanya dikeluarkan, tetapi harus ada jaminan bahwa harus tetap ada nutrisi, lalu kebutuhan cairan, air, dan juga pengobatan dan pemberian obat-obat yang menghilangkan, membantu meringankan penderitaan harusnya diberikan. Nah, itu kira-kira materi kita untuk bagian pertama dari perintah jangan membunuh. Nah, nanti silakan setelah nonton video ini buatlah pertanyaan dan nanti dikirim melalui grup WA kita untuk mata kuliah ini. Untuk mata kuliah moral dekalog. Nah, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi minggu depan untuk pertemuan terakhir kita sebelum kita memasuki minggu ujian pada mulai tanggal 12. Sekian dulu, terima kasih.